Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa SMP Pancasila Krian khususnya kelas 8. Ketemu lagi di kondisi daring, pembelajaran secara daring IPA kelas 8. Kali ini kita ketemu lagi dengan tema melanjutkan materi minggu lalu yang membicarakan tentang sistem ekskresi. Kalau minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang organ-organ ekskresi. Kali ini yang akan kita bahas adalah kelainan atau penyakit yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi serta bagaimana cara mengatasi atau menjaga kondisi kesehatan sistem ekskresi tersebut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat 1. Mendeskripsikan contoh penyakit atau kelainan yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia. Yang kedua, mendeskripsikan upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi pada tubuh manusia. Kita mulai materi kita kali ini yang akan kita bahas tentang beberapa gangguan atau penyakit yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia dengan bacaan basmalah. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Belajarnya kita mulai. Penyakit yang mungkin mempengaruhi atau mengganggu pada beberapa sistem atau organ ekskresi tubuhnya manusia kita bicarakan satu persatu. Yang pertama pada ginjal. Beberapa jenis penyakit yang mungkin terjadi pada ginjal kita atau tubuhnya manusia diantaranya adalah batu ginjal. Jenis gangguan ini terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, dan kantong kemih. Kemudian yang lain adalah gagal ginjal. Gangguan ini adalah kelainan ginjal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi seharusnya ginjal yang fungsinya bisa menyaring, ini tidak akan bisa berfungsi. Seharusnya ginjal menyaring darah, maka dalam hal demikian, maka si penderita dimungkinkan untuk sering cuci darah atau penyaringan melalui medis. Kemudian gangguan penyakit yang mempengaruhi ginjal yang lain adalah diabetes insipidus. Adalah suatu penyakit yang penderitanya mengeluarkan urin terlalu banyak. Penyebab penyakit ini adalah kekurangan hormon ADH yang mempengaruhi proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Kemudian yang lain gangguan pada ginjal adalah albuminuria. Adalah penyakit gangguan sistem ekskresi yang ditandai dengan urin penderita mengandung albumin. Kemudian juga ada nefritis. Adalah peradangan pada ginjal yang terjadi karena infeksi bakteri penyakit yang terdapat pada nefron ginjal. Kemudian penyakit yang umum terjadi pada paru-paru kita antara lain adalah TBC. Ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menular melalui percikan ludah saat penderita batuk. Kemudian juga ada pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi paru-paru khususnya di bagian alveolus, yaitu tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Penyakit lain yang mungkin terjadi pada paru kita adalah asma yang merupakan penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Kemudian juga ada emfisema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Ini seharusnya alveolus di dalam paru-paru kita ini elastis, bisa mengembang dan menyempit di saat terjadinya proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen.
Di saat si penderita mengalami emfisema, maka alveolus tidak bisa mengembang dan tidak bisa mengecil. Akibatnya ini tidak mampu melakukan tugas sebagaimana seharusnya. Kemudian penyakit yang mungkin terjadi pada organ ekskresi selanjutnya adalah pada kulit. Di antaranya ada eksim atau dermatitis. Ini menimbulkan rasa gatal yang berlebihan dan dibarengi dengan kulit yang memerah, bahkan bersisik serta pecah-pecah. Yang lainnya lagi yaitu melanoma atau bisa juga disebut dengan kanker kulit, yang merupakan salah satu penyakit berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian bila tidak diobati. Kemudian campak atau rubella, ini merupakan jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Umumnya penyakit ini kerap menyerang pada anak-anak. Kemudian juga ada bisul atau furunkel. Ini berbentuk merah dan dapat membesar, yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit. Penyakit kulit yang lain yaitu herpes. Ini yang sering terjadi di kalangan orang-orang di sekitar kita. Biasanya sering menjangkit pada orang dewasa, tapi ada beberapa kejadian bisa juga menyerang pada anak-anak. Munculnya ruam dan tidak rata yang berukuran kecil dan akhirnya bisa melepuh yang menimbulkan rasa panas dan perih. Gangguan yang lain pada organ ekskresi yang lain yaitu hati adalah penyakit kuning. Ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal, sehingga cairan empedu ini bisa mengalir atau bercampur dengan darah sehingga beredar ke seluruh tubuh kita melalui peredaran darah, yang akhirnya bisa mempengaruhi warna tubuh kita, diantaranya pada permukaan mata atau kuku bahkan kulit, sehingga warnanya agak kekuningan, maka orang biasa menyebutnya dengan penyakit kuning. Kemudian kolestasis terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau bahkan tersumbat. Yang lainnya lagi yaitu sirosis, merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Yang lebih parah lagi, gangguan pada hati ini adalah kanker hati. Terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh menjadi tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menyebabkan kanker hati. Kemudian setelah kita mengenal beberapa jenis gangguan yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia, meskipun tidak semuanya tersebut dalam keterangan di depan tadi, masih ada gangguan-gangguan atau penyakit yang lain yang mungkin kamu bisa cari literasi yang lain lagi. Paling tidak di sini kita punya tips bagaimana cara menjaga sistem ekskresi agar tetap dalam kondisi bagus, sehat, sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah dengan cara menjaga kesehatan ginjal, dengan cara aktif bergerak atau berolahraga. Kemudian juga menjaga berat badan, tidak minum minuman yang mengandung alkohol, menghindari merokok, kontrol tekanan darah diusahakan agar selalu normal, dan sering atau teratur minum air putih. Sedangkan cara menjaga hati atau liver, perbanyak konsumsi sayur dan buah, minum air lemon, tidak mengkonsumsi alkohol, dan ini juga olahraga sebatas kemampuan juga diperlukan. Sedangkan cara menjaga kesehatan paru-paru adalah berhenti, sama sekali usahakan untuk berhenti merokok,
menjaga kebersihan udara, bahkan sebisa mungkin jauhi polusi, berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Cara menjaga kesehatan kulit adalah dengan cara mengkonsumsi buah dan sayuran segar, kemudian juga perbanyak minum air putih, perhatikan waktu istirahat, usahakan waktu istirahat cukup. Jangan menunggu capek sehingga kamu baru istirahat, usahakan istirahat tepat waktu, diatur. Kemudian juga berusaha menghindari polusi, jenis apapun polusinya, sebisa mungkin untuk dijauhi. Yang lainnya lagi adalah dengan cara menjaga kebersihan kulit, misalnya mandi berapa kali sehari, minimal 2 kali, menggunakan sabun mandi dan sebagainya. Inilah pertemuan kita kali ini. Cuman sebelum saya akhiri, di sini ada slogan, beberapa cara yang berkaitan dengan hidup sehat agar kita bisa terhindar dari segala macam jenis penyakit yang seharusnya kalian lakukan dengan mengkonsumsi makanan dan sayuran seimbang, gizi seimbang, dengan melakukan olahraga minimal 30 menit rutin setiap hari dimanapun tempatnya, yang ringan-ringan saja, menghindari merokok bahkan juga alkohol. Kemudian juga pada era zaman sekarang, situasi seperti sekarang ini, pemerintah juga menyarankan menggunakan masker, melakukan protokol kesehatan seperti cara hidup bersih, mencuci tangan, menjauhi polusi, dan sebagainya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat melakukan belajar meskipun secara daring di rumah. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Salam sehat dari saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.